Kemiskinan membelenggu 12 orang kakak beradik. Kesengsaraan semakin dirasakan ketika ayah mereka meninggal dunia. Seorang ibu mempersiapkan pemakaman untuk bayi yang baru saja ia lahirkan. Pengakuan mereka yang melakukan hal-hal di luar kemampuan untuk mereka mampu keluar dari depresi berat. Saksikan hanya di Solusi malam ini. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi di Solusi bersama saya Monty. Dan saya Olive. Pemirsa, 12 orang kakak beradik harus menjalani hidup yang sangat miskin. Keterpurukan semakin terasa ketika mereka harus kehilangan ayah yang menafkahi mereka. So much love you've given me. Sudah hampir 2 tahun ini, usaha Papa dan garam sudah bangkrut. Papa tidak bisa kasih uang lagi. Bulan puasa kalian, Papa titipkan ke saudara Papa. Sekarang, semua kalian tidur. Besok pagi kita berangkat. Yang saya rasakan pada waktu itu seolah-olah pasrah aja karena kurang mengerti di dalam kehidupan. Kak, aku nggak mau pindah sekolah, Kak. Sekolah yang baru nanti pasti kamu punya temen yang baru. Tapi Kak, aku nggak mau pindah sekolah. Udah, sekarang kamu tidur. Halo Papa. Ondi, Toto, masuk. Pada saat itu kelas 3 SD naik ke kelas 4 ditaruh di Karangsinom di tante kakaknya papa saya. Saya merasakan penderitaan batin pada waktu itu. Tapi saya tidak berdaya. Nah, ini untuk anakku yang paling cantik. Ambil, ayo ambil. Masalah makan kadang seperti dipilih kasihkan. Nah, aku mau sate, beliin dong. Tok. Oh, udah. Sini kamu. Sate, cepat. Naik sepeda ya, cepat. Saya berangkat ke daerah Kandang Haur. Bang, ada satenya gak, Bang? Ya, habis deh. Ini pesanan orang. Kalau tidak ada di Kandang Haur, keeretan 7 kilo kurang lebih. Dan setelah sampai ke rumah yang makan sate, ya anak tante saya nggak dikasih. Tok, saya udah nggak sanggup lagi biaya kamu. Besok kamu pergi dari sini. Diusir sama tante saya pulang ke Cikampek ke rumah papa mama. Dan di Cikampek keadaan mama, papa sangat miskin sekali. Sampai sering terjadi makan pun tidak ada apa-apa. Lah, ada kecap gak? Nggak ada. Ada garam tidak, Ma? Tidak ada.
Barangkali ada cabai rawit, satu pun tidak ada. Kok cabai juga nggak ada. Kalau kamu ingin makan enak, harus kerja keras. Udah, jangan dimarahin. Karena keadaan ekonomi, Toto terpaksa meninggalkan bangku sekolahnya dan dia harus berjuang mengerjakan apa saja demi mendapatkan rupiah. Saya pernah ngasong rokok di terminal dengan ya sangat sedikit sekali rokoknya, mungkin ya beberapa bungkus ya. Pernah dagang petasan, ngenekin mobil, terus yang kasar-kasar aja, bungkusin jagung, kuli bangunan. Jadi saya harus punya uang. Waktu saya dapat duit pada waktu itu, aduh saya senang sekali. Saya merasakan sudah bisa gitu mendapatkan uang gitu, walaupun dengan cara yang menderita, susah payah gitu. Ma, Toto dapat sedikit rezeki buat Mama. Aduh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mama selalu kalau dikasih uang apa saya selalu, oh puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kadang dia menangis gitu. Tuhan, terima kasih. Loh, kan Toto yang ngasih. Kau terima kasihnya kok ke Tuhan? Iya katanya, terima kasih ke Tuhan, terima kasih ke Toto juga katanya. Sebab kalau bukan Tuhan yang memerintah Toto, katanya Toto bisa aja kan nggak sayang Mama, katanya gitu. Kalau kamu ingin disayang Tuhan, jadi orang harus yang jujur, ya toh ya? Iya, Mah. Melihat kondisi sang ayah yang kian memburuk, Toto memutuskan untuk mencari pekerjaan di luar daerah. Umur 14 kurang lebih, saya udah kerja di Pamanukan. Tok, cepat pulang, papamu sakit keras. Saya ingat papa itu nggak pernah, kalau sakit pun nggak pernah bilang-bilang ke anak ke siapanya. Pada waktu itu saya langsung nangis, saya udah curiga, ini bukan sakit, papa saya pasti meninggal dunia. Saya shock sebetulnya, seolah-olah tidak ada pegangan hidup. Seorang ibu mempersiapkan pemakaman untuk bayi yang baru saja ia lahirkan. Saksikan sesaat lagi. Janji berkat Tuhan melebihi emas permata. Engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan hidup berkelimpahan. Raih janji berkat Tuhan lewat pesan SMS dari CBN Mobile. Ketik rek spasi CBN spasi berkat, kirim ke 7266. Sekali lagi, ketik rek spasi CBN spasi berkat, kirim ke 7266. Lewati harimu bersama CBN Mobile, partner Anda menuju sukses. Pemirsa, begitu banyak orang miskin di negara kita, sepertinya mereka sulit keluar dari belenggu kemiskinan. Tapi apa bedanya dengan kisah kemiskinan dari Toto Sukanto? Mari kita saksikan kisah Toto selanjutnya. Karena papa sudah tidak ada, kita semua harus cari uang untuk sekolahin adik-adik. Iya kak, supaya kita bisa ngasih uang ke mama. Aku berhenti sekolah aja biar punya waktu untuk cari uang. Ya udah, gimana? Kita sepakat? Sepakat. Ya Tuhan, Pada waktu itu cuma mama saja yang setia sama Tuhan. kekuatan buat anak-anakku. Saya ingin mereka menjadi orang-orang yang berhasil dan selalu dekat padamu. Ya Tuhan, tolonglah, kasihanilah keluarga saya ini ya Tuhan. Kemana saya akan mengadu? Lindungilah keluarga saya ini ya Tuhan. Bimbinglah ya Tuhan. Pada saat itu mulai tertarik baca Alkitab dan tahun 78 dibaptis. Dan dari situlah usaha apa saja saya diberkati Tuhan. Dengan iman yang baru, Toto mulai mengerjakan usahanya, berjualan es mambo. Hari itu, Toto sangat berharap barang dagangannya diserbu pembeli. Ya, ini kecil-kecil. Ini aja gede, lebih enak. Ya. Pernah disaingi oleh seorang yang mungkin masih tetangga waktu itu. Saya mengeluh, mengadu kepada Tuhan.
Tuhan, saya mau untuk makan gitu. Kalau dia mah orang kaya Tuhan, cuman begitu di sepeda itu. Tiba-tiba, Toto teringat dengan firman Tuhan yang pernah dia baca. Sebab Tuhan janji, lihat burung di udara Tuhan pelihara, apalagi saya, anak Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita, dan hidup tidak takut. Tuhan menggenapi janjinya. Toto tidak menyangka kalau ternyata semua pemilik warung hanya mau menjual es mambo buatan Toto. Di sana saya sangat bersyukur bahwa bukan main. Saya mempunyai Allah yang luar biasa di dalam Yesus. Itu nggak mungkin terlupakan. Itu hal yang sangat berkesan itu. Suatu hari, Toto bertemu dengan seorang gadis dan mereka menjalin hubungan cinta. Akhirnya, pada tahun 1981, mereka memutuskan untuk menikah. Ini kenyataan. Yes. Karena kebaikan Tuhan, akhirnya mereka mendapatkan modal untuk membuka sebuah kios makanan ringan. Oh puji Tuhan, maunya saya meningkat hidup dari tukang es menjadi punya kios gitu maksudnya gitu. Berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan keluarga Toto. Dan saat ini, Toto sudah menjadi agen makanan ringan di daerah Cikampek, Jawa Barat. Ya, saya sampai sekarang bisa selesaiin S1 saya, terus udah gitu papa saya bisa ngasih modal gitu sama saya. Orangnya dulu hidupnya susah, namun karena dekat dengan Tuhan, dia berusaha keras sampai akhirnya bisa sukses seperti ini. Saya merasakan bahwa Yesus itu figur seorang Bapa yang sangat mengasihi saya. Saya sudah tahu persis yang memberkati itu Tuhan. Siapapun yang mengganjal saya, siapapun yang menutup usaha saya, kalau Tuhan membuka, saya pasti hidup berkelimpahan. Seorang ibu mempersiapkan pemakaman untuk bayi yang baru saja ia lahirkan. Saksikan sesaat lagi. Dapatkan 10 paket hadiah menarik dari CBN Indonesia. Berisi kalender dikala Tuhan sulit dipahami, buku 10 mujizat, dan DVD saat dia kembali. Dengan menjawab pertanyaan, siapakah nama salah satu host program ini? Caranya, ketik kota Anda, spasi, nama, spasi, jawaban Anda. Kirim ke 0817 005 6677. Sekali lagi, 0817 005 6677. Pemirsa, kebahagiaan keluarga Remi dan Cika seketika sirna ketika mereka harus mempersiapkan sebuah pemakaman untuk bayi yang baru saja dilahirkan. Dokter, pasien drop saturasi 20%, dok. Dede jangan naik dulu ya Dede ya. Papi sayang banget sama Dede. Papi. Halo, Papi akan segera menyusul sana. Karena kita sehat-sehat aja kok. Nggak ada bayangan apapun deh tentang kejadian ini. Baru kelihatan muka paniknya tuh begitu anak ini nggak nangis dan ditepak-tepak sama dokter itu. Ya Tuhan, kok begini? Ada apa lagi nih? Dokter, monitor sudah siap. Bisa langsung dipasang saja monitornya. Kemudian suster tolong keluarganya bayi Ibu Cika. Ya benar. Ini saya mau informasikan ya, kondisi bayi Bapak ini saat ini sedang aspirasi mekonium. Saat ini kondisinya agak berat ya. Jadi saya minta tolong bantuan doanya. Saya akan tetap berusaha untuk menolong. Tolong dibantu. Tolong anak saya dok ya. Oke. Iya. Tolong baik. Saya benar-benar saya nggak tega. Saya nggak tega. Benar-benar saya nggak tega. Dan gimana ya?
ngelihat bayi orang lain aja saya nggak tega, apalagi ini anak saya sendiri gitu loh. Dia menghirup cairan ketuban yang bercampur dengan kotorannya. Karena dia mengalami kekurangan oksigen di dalam, dia sempat gitu ya. Pada waktu gitu dia menghirup cairan ketuban yang kental itu dan menyebabkan gangguan pernapasan pada dia. Pi, anak kita kenapa, Pi? Dokter, pasien drop Saya sebenarnya nggak rela banget kalau anak saya tuh meninggal ya. Kalau anak saya meninggal gitu kayak saya sia-sia gitu. Tuhan, kenapa engkau berikan ini pada saya gitu. Dalam satu sisi saya pikir pasrah ya. Hanya Tuhan yang bisa nolong dalam keadaan kayak gitu. Pada saat itulah saya baru berserah sama Tuhan. Saya baru bilang, saya percaya bahwa itu terjadi semua karena memang itu rencana Tuhan, dan kalau memang Tuhan mau ambil, Tuhan ambil. Perlengkapan pemakaman pun disiapkan, tepat saat sebuah harapan muncul. Ini buat apa kayaknya? Tadi Remi telepon, Pak. Terus? Dia minta Mama bawa kain hitam, Pak. Udah tinggal aja. Iya, Pak. Mari, Pak. Terus Tuhan bilang sama saya di dalam hati, coba deh Cik, kamu suruh Papa untuk mendoain anak kamu. Papa, jika dan aku ingin Papa untuk mendoakan keselamatan anak kita, Pak. Sama-sama berdoa ya. Percaya pada Tuhan Yesus. Saya berdoa langsung, Tuhan, tolong Tuhan berikan kesempatan untuk anak saya hidup. Berikan kesempatan kami untuk merawat anak ini. Berikan kami kesempatan untuk bersama-sama. Tuhan, tolong. Saya cuma bilang gitu doang. Saya lihat secara medis kayaknya nggak mungkin, tapi masih kepingin sekali mereka itu ini berhasil gitu. Tiba-tiba memang ada perbaikan, dan perbaikan itu ya memang cukup mengagetkan kami sebagai tim yang merawat di situ gitu. Dan benar akhirnya survive. Orang-orang di sekitar Remi dan Cika pun turut mendukung mereka dalam doa. Dan setelah 21 hari mendapatkan perawatan intensif, Alex diperbolehkan untuk pulang. Kita mesti pantau terus. Sampai saat ini luar biasa, memang dia masih dalam keadaan yang kayak anak-anak lain. Pertumbuhan Alex pada saat ini sangat luar biasa, jadi dan memang apa yang terjadi di hari yang lalu adalah satu pelajaran yang sangat-sangat berharga bagi kami, dan Tuhan ajaib dan Tuhan berikan semuanya dengan begitu indah. Saya percaya bahwa Tuhan kasih hidup, Tuhan kasih kesempurnaan buat anak saya. Wah, luar biasa. Anak lucu banget Pak Monty ya. Iya. Wah, jadi pemirsa, mungkin kemiskinan, sakit penyakit itu sesuatu yang sudah sangat kita biasa lihat. Yang apalagi sering terjadi ya. terjadi di bangsa kita ini. Tapi dari kisah 2 tadi aku belajar sesuatu nih Pak Monty. Iya, apa tuh? Bahwa ternyata kebenaran untuk mempercayai Tuhan itu ada di atas realita gitu loh. Realitanya orang boleh sakit, orang boleh susah. Tapi pada saat mereka mempercayai Tuhan, itu mengubah keadaan gitu. Iya, sebab buat Tuhan gak ada yang mustahil ya. Mustahil, betul. Tidak ada yang perkara mustahil buat Tuhan. Karena Yesus Kristus datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Malam ini bukan satu kebetulan buat Anda seorang ibu yang sedang mengandung bayi yang di dalam kandungan Anda, dan Anda dalam keadaan hampir putus asa karena Anda mendengar hasil dari pemeriksaan dokter bahwa bayi yang ada di dalam kandungan Anda itu dalam posisi yang nggak normal. Tapi malam ini Yesus datang untuk memberikan kesembuhan, pemulihan untuk Anda. Anda letakkan tangan Anda di perut Anda dan ikuti saya berdoa. Yesus, tolong saya, pulihkan saya, kembalikan posisi bayi ini dalam keadaan normal. Karena aku percaya bagimu tidak ada yang mustahil. Dan bagi pemirsa, Anda yang saat ini sedang terbelenggu dengan kemiskinan,
Anda dililit hutang yang begitu besar. Anda juga usaha tapi sering gagal, rugi terus. Tapi malam ini, ketika Anda terbuka hati Anda untuk Tuhan, saya akan berdoa untuk Anda. Tuhan, saat ini Kau melihat pemirsa yang hatinya terbuka untuk-Mu Tuhan. Masuklah di dalam hidupnya. Pulihkan ya Tuhan. Dan saat ini dengan otoritas di dalam nama Yesus, aku mematahkan segala belenggu kemiskinan di dalam nama Yesus, karena Engkau hadir dalam hidupnya. Dan kehadiran-Mu membebaskan, kebenaran-Mu memerdekakan, sehingga pemirsa yang menyaksikan tayangan ini yang terbelenggu dengan kemiskinan saat ini, malam ini, dimerdekakan di dalam nama Yesus dan mengalami kehidupan yang berkelimpahan. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Pemirsa, mungkin saat ini Anda mengalami kesulitan keuangan atau sakit penyakit atau hubungan yang sudah sangat dingin dalam keluarga Anda. Pemirsa, percayalah bahwa mujizat Tuhan ada untuk Anda. Tidak ada satu hal pun yang mustahil bagi Tuhan kita. Hubungi kami sekarang juga pemirsa, karena Anda nggak kebetulan menyaksikan kami malam ini. Pasti ada maksud Tuhan yang luar biasa. Pemirsa, ada nomor-nomor yang tertera di layar kaca Anda. Jangan malu, jangan segan telepon kami, karena kami ingin sekali berdoa bersama-sama dengan Anda sampai mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan Anda. Pengakuan mereka yang melakukan hal-hal di luar kemampuan untuk mereka mampu keluar dari depresi berat. Saksikan sesaat lagi. Pemirsa, mungkin sekarang Anda bertanya-tanya, mengapa ada begitu banyak hubungan rumah tangga yang kandas? Perceraian di sana sini kita dengar lewat televisi maupun orang-orang yang kita kenal. Padahal mereka melalui masa pacaran yang begitu indah dan begitu romantis. Apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata pemirsa, hampir setiap pria atau wanita percaya akan hal-hal tentang hubungan antara mereka, pria dan wanita, yang sebenarnya adalah kebohongan. Dan mereka akhirnya menuai hasilnya dalam bentuk masalah-masalah dalam rumah tangga yang berakhir di perceraian tentunya. Pemirsa, apakah Anda ingin tahu apakah kebohongan-kebohongan itu yang umumnya dipercayai oleh pria maupun wanita? Ini sangat menarik loh pemirsa. Anda bisa menemukan jawabannya langsung saja di www.jawaban.com. Website kami yang satu ini akan mengulas tuntas untuk Anda. Kenalilah pasangan Anda dengan cara membuka di www.jawaban.com. A complete answer. Pemirsa, orang yang mengalami depresi berat berpikir bahwa hidupnya pasti sudah berantakan dan sudah buntu. Pemirsa, jangan kemana-mana karena sebentar lagi Anda akan menyaksikan bagaimana mereka justru dapat melakukan hal yang tidak mudah untuk keluar dari depresi yang mereka alami. Perasaan depresi pasti pernah menghinggapi setiap orang, baik itu muda maupun tua. Sudah pasti pernah merasakan perasaan putus asa dan kehilangan pengharapan. Lalu mengapa seseorang bisa mengalami perasaan depresi atau desperate tersebut? Ketika orang tidak punya jalan keluar dalam persoalan dia, entah di pekerjaan, entah ketika dia di PHK, akhirnya sementara penghidupan dia, penghasilan datang dari sana, ketika di PHK jelas shock sekali, dan akhirnya tanpa nggak ada harapan, itu bisa memberi tingkat stres yang sangat tinggi sekali, kejutan yang seperti itu. Namun, bagi Anda sendiri, masalah-masalah apa yang bisa membuat Anda desperate atau merasa putus harapan? Ya, saya pernah mengalami depresi yang cukup berat ya karena tindak kekerasan dari suami saya yang dilakukan sejak tahun kedua pernikahan saya sampai tahun ke-11. Jadi selama 9 tahun saya mengalami tekanan dan kekerasan, baik kekerasan fisik, mental, kekerasan seksual maupun kekerasan ekonomi. Orang tua sama saya, dia kayaknya nyokap tuh kayaknya saya lebih care sama adik daripada sama gue. Terus ya gue ngerasa kayak dibanding-bandingin lah. Gue udah ngejalin sama dia 1 tahun 7 bulan, terus dia mutusin gue dan dia jadian lagi sama sahabat gue, ada 1 orang, dan dia nggak mau jujur sama gue. Itu buat gue sakit banget. Pada saat dalam perasaan depresi yang mendalam tersebut, apa yang Anda lakukan? Gimana ya? Males deh mau ngapa-ngapain mas kayaknya. Hancurnya gue nggak mau ngapa-ngapain dan gue sempet trauma juga pacaran. Saya juga sibuk mengasihi diri sendiri,
Saya nggak memikirkan anak, nggak memikirkan yang lain-lain, karena saya merasa sayalah orang paling sial di dunia ini. Jadi selama 6 bulan tuh hidup saya kacau balau. Bagaimana caranya keluar dari perasaan depresi itu? Keluar dari depresi itu sendiri, yang pertama adalah cari akar persoalannya dulu, gitu. Datang pada Tuhan, minta pengampunan dari Tuhan. Kalau akarnya kamu menyimpan kecewa dan kepahitan, karena itu bisa menjadi tekanan tersendiri ketika kamu menyimpan kesalahan seperti itu. Saya benar-benar tuntas ya, benar-benar pulih dari rasa depresi itu setelah saya mengampuni. Yang kedua adalah pentingnya untuk melihat semua peristiwa yang terjadi, masalah yang terjadi, bukan sebagai sebuah bencana dalam hidup kamu, tapi sebagai sebuah kesempatan. Nah, kalau kita melihat bahwa semua peristiwa yang buruk sekalipun akan mendatangkan kebaikan bagi kita, itu akan menolong kita untuk kita tidak tertekan dan kita tidak stres. Karena itu memberi harapan bahwa Tuhan tetap ada, memberikan jalan keluar buat kita, bahwa sesulit apapun juga pasti ada jalan keluarnya dan pasti mendatangkan kebaikan bagi hidup kamu. Pemirsa, jika saat ini Anda mengalami depresi, jangan biarkan diri Anda tenggelam terus dalam keputusasaan, karena Yesus Kristus sangat mengasihi Anda, dan saat ini Dia ada di mana Anda berada, dan kehadirannya membawakan kelimpahan dan kesembuhan. Dan Yesus mendengar seruan orang yang remuk hatinya. Itu sebabnya hubungi Counseling Center kami sekarang juga. Kami ingin berdoa bersama dengan Anda, karena doa orang benar kalau didoakan dengan yakin itu besar kuasanya, dan kami ada untuk Anda. Setiap orang dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Ingin tahu caranya? Temukan tuntunannya di CBN Mobile. Bekerja sama dengan John Maxwell, founder Equip, guru kepemimpinan dunia. Caranya, ketik rek spasi CBN spasi JM, kirim ke 7266. Sekali lagi, ketik rek spasi CBN spasi JM, kirim ke 7266. Kepemimpinan dibentuk setiap hari, bukan dalam satu hari. CBN Mobile, partner Anda menuju sukses. Dapatkan 10 paket hadiah menarik dari CBN Indonesia. Berisi kalender dikala Tuhan sulit dipahami, buku 10 mujizat, dan DVD Saat Dia Kembali. Dengan menjawab pertanyaan, siapakah nama salah satu host program ini? Caranya, ketik kota Anda, spasi, nama, spasi, jawaban Anda. Kirim ke 0817 005 6677. Sekali lagi, 0817 005 6677. Wah, Pak Monty, sayang sekali ya acara Solusi hari ini harus berakhir sampai di sini, karena waktu juga harus memisahkan kita dengan pemirsa di rumah. Padahal kita masih punya tayangan-tayangan yang sangat memberikan inspirasi dalam hidup Anda. Betul Tetapi sekali. tentunya akan kita simpan untuk tayangan berikutnya. Dan kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sampai jumpa minggu depan. Dan tetap percaya selalu ada solusi dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Thank you.